Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, di mana saja berada, di masjid atau di rumah, ini keluar speaker, keluar ya. Tayyib. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah kumpulan dari hadis-hadis yang menjelaskan terkait agama Islam, hal-hal yang penting yang harus dipahami oleh seorang muslim agar dia mengenal agamanya dengan baik, yang kemudian setelah itu dia mengamalkan agamanya dan kemudian mati masuk surga. Tayyib. Maka seorang muslim ketika dia mempelajari ilmu agama, tujuannya bukan hanya sekedar kita mengisi waktu kita, atau bukan hanya sekedar kemudian kita membaca, mengkaji, memahami dan lain sebagainya, tetapi intinya adalah kita agar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi setiap muslim. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban setiap muslim. Dan salah satu pertanyaan kita nanti di alam barzakh adalah, setelah marabbuka, adalah pertanyaan madinuka, apa agamamu? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut bukan hanya sekedar kita mengetahui bahwasanya kita seorang muslim, tapi sejauh mana kita memahami Islam dan kemudian kita mengamalkan agama Islam itu sendiri. Dan tentunya kita ketika mengamalkan agama Islam tentu harus diiringi dengan ilmu. Dan itu adalah salah satu ciri dari umat Islam. Mereka adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal. Dan juga berbeda dengan orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Kita seorang muslim, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani, yaitu berilmu dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam setiap urusan kita dan juga di dalam ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan hadis yang ke-23. Bi'idznillah ta'ala kita akan mempelajari hadis yang ke-23 dan 24. Hadis yang ke-23 yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu an-nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari hadis Abu Malik Al-Harith ibnu Asim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya kesucian adalah bagian dari keimanan. Dan suci yang dimaksud di sini adalah suci yang sifatnya hissiyun dan suci yang sifatnya ma'nawiyun. Hissi adalah yang berkenaan dengan zahir,
maknawi yang berkenaan dengan batin. Kesucian hati ini adalah kesucian secara maknawi, dan kesucian anggota tubuh kita adalah kesucian secara hissi. Kesucian secara hissi, suci anggota tubuh kita, maka yang dimaksud adalah suci kita dari hadas dan dari najis. Suci dari hadas dan dari najis. Suci dari hadas dengan cara berwudu dan mandi wajib. Kalau kita tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka tayamum. Maka ini adalah suci badan kita dari hadas. Adapun suci badan kita dari najis, artinya tidak ada terdapat di luar badan kita ini najis yang kemudian membolehkan kita untuk sholat. Dan najis para ulama membagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassithah, dan kemudian najis mughalladzah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum makan dan minum kecuali ASI, sekitar umur usia 0 sampai 6 bulan. Anak laki-laki saja, seandainya dia kencing, maka kencingnya cukup kita percikkan dengan air suci, dan itu sudah cukup untuk menjadikannya suci. Adapun najis mughalladzah adalah najis dari anjing dan babi, dari benda-benda yang cair pada tubuhnya, apakah itu dari air liur atau kemudian dari hidungnya atau dari bagian anggota tubuhnya yang basah. Kalau tersentuh dengan tangan kita yang kering atau tangan kita yang basah, maka tangan kita kemudian harus dicuci sebanyak 7 kali. Dan cucian yang pertama adalah air yang bercampur dengan tanah yang suci. Kemudian 6 kalinya baru kita basuh, dan tidak boleh diganti dengan selain tanah. Tayyib. Adapun najis mutawassithah adalah najis selain mukhaffafah dan selain mughalladzah, yaitu keumuman najis, kotoran manusia, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Maka ini semua adalah najis mutawassithah, termasuk juga bangkai, darah. Ini semua termasuk najis mutawassithah. Dan cara mensucikan najis mutawassithah adalah dengan menghilangkan zat najis tersebut, kemudian setelah itu dialiri dengan air yang suci. Harus dialiri dengan air yang suci. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah harus dengan air atau tidak, atau boleh dengan benda cair yang lainnya. Tayyib. Dan kalau kita mau mengambil tenangnya adalah, maka kita cuci dengan air. Kalau tidak dengan air, baru kemudian kita mungkin memilih yang kedua, dengan benda apapun yang cair, yang kemudian menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, dan juga menghilangkan warnanya. Tayyib. Tetapi hukum asalnya adalah dibersihkan dengan air, dan tidak boleh dengan yang lainnya. Tayyib. Dan ini adalah suci secara hissi. Dan yang lebih penting dari itu adalah suci secara maknawi. Suci secara maknawi adalah suci dari segala macam bentuk yang mengotori hati kita. Dan yang mengotori hati kita, yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah kebid'ahan, dan yang ketiga adalah kemaksiatan dan dosa. Maka 3 ini mengotori hati manusia. Kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ini mengotori hati manusia. Maka seorang muslim selain memperhatikan badannya bersih dari najis, badannya dalam keadaan berwudu, maka dia juga harus memperhatikan bahwasanya hatinya
bebas dari kotoran-kotoran dan najis tersebut, bebas dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, bebas dari kebidahan-kebidahan, dan juga bebas dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Tayyib. Mengapa di sini dikatakan at-tuhuru syatrul iman? Kesucian itu sebagian dari iman. Sebagian yang dimaksud di sini adalah setengah dari iman. Kesucian di sini yang dimaksud adalah syatru. Kata syatru di sini maksudnya adalah setengah dari keimanan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, karena iman itu sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang sifatnya meninggalkan, sesuatu yang sifatnya, yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya kita mengerjakan. Maka itulah keimanan. Seseorang ketika meninggalkan kesyirikan, ketika meninggalkan kebid'ahan, ketika meninggalkan kemaksiatan, maka ini bagian dari iman. Dan ketika seseorang melakukan puasa, salat, zakat, haji dan lain sebagainya, maka ini juga bagian dari iman. Maka iman itu ada sesuatu yang sifatnya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW di sini mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemaksiatan, ini setengah dari iman kita. Kemudian kata beliau, walhamdulillah tamla'ul mizan. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u. Ragu-ragu dari perawi, ragu-ragu dari seorang perawi, Nabi SAW mengatakan tamla'ani atau tamla'u. Karena dia ragu-ragu, maka dia sebutkan dua-duanya. Dan ini adalah amanah dari seorang perawi hadis. Dia ingin menyebutkan apa yang memang betul-betul disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian tidak mengada-ngada, tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Maka dia di sini disebutkan tamla'ani atau tamla'u. Tayyib. Dan subhanallah, secara bahasa kita menggunakan kata tamla'an atau tamla'u, maka tidak masalah. Cuma di sini dari sisi amanah. Dari sisi amanah, di sini tidak ada masalah dengan dari sisi bahasa, dari tatanan bahasa. Karena kalau dikatakan subhanallah walhamdulillah, maka di sini adalah musanna. Dan kalau dia musanna, yang digunakan adalah tamla'an. Tayyib. Dan kemudian juga kalau di sini adalah subhanallah walhamdulillah, dan di sini wawnya adalah waw ataf. Tayyib. Waw ataf. Dan juga di sini bentuk musanna. Tayyib. Dan di sini dia kembali kepada muannas, kalimatu subhanallah dan kalimatu alhamdulillah. Maka boleh kemudian kita menggunakan kata kerjanya tamla'u. Tayyib, maka tidak masalah secara bahasa. Cuma di sini mimbabil amanah, maka kemudian perawi mengatakan tamla'ani atau tamla'u. Ma bainas sama'i wal ard. Tayyib. Kata Nabi SAW,
kata alhamdulillah ini memenuhi timbangan, dan kata subhanallah dan alhamdulillah ini memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, ini adalah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Amal yang kita lakukan sedikit, amal yang kita lakukan ringan, tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kalimat ini ringan, tayyib, sedih taala. Yang mengucapkan alhamdulillah pun kemudian kadang tidak memahami maknanya. Yang memahami maknanya pun kemudian tidak mentadaburi maknanya. Setiap zikir di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, zikir yang diperintahkan bukan hanya kemudian dilafazkan, tetapi kemudian dipahami maknanya, kemudian juga ditadaburi. Nabi SAW mengatakan, lillahi tis'atun wa tis'un asma, man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang ahsaha. Apa makna dari kata ahsaha? Bukan hanya sekedar hafal 99 nama saja kemudian masuk surga, tidak. Tapi yang dimaksud adalah kita tahu 99 nama tersebut. Kemudian kita pahami maknanya, kemudian kita amalkan makna tersebut. Ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Al-Basir, maka kita hadirkan sifat Allah Al-Basir. Hati-hati kalau kita berbuat, hati-hati kalau kita berucap, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, seperti itu cara kita kemudian mengamalkan Asmaul Husna. Jadi bukan hanya sekedar hafal. Begitu juga zikir-zikir di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi kita pahami maknanya dan kemudian kita resapi maknanya. Tayyib. Dan juga Nabi SAW di dalam Bukhari dan Muslim mengatakan, memang betul ringan kalimat tersebut. Ringan, kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Tayyib, thaqilatani fil mizan. Tetapi kata Rasul, berat di dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir tersebut? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan sekali, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdi tayyib fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi dalam satu hari 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. 100 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sahih Bukhari, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Khuttat khatayahu, dosa-dosanya berjatuhan. Dan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar harus bertaubat. Maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dosa-dosanya akan berjatuhan walaupun dosa-dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Nah, ini keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang memiliki makna. Jadi berbeda dengan zikir-zikir kelompok sufi yang mereka zikirnya Allah, 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 Allah. Ini tidak ada zikir-zikir seperti itu. Yang adanya adalah zikir lafaz Allah yang kemudian menjadi sebuah makna.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir yang ada maknanya. Adapun zikir Allah, 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 ini enggak ada. Ada lagi kemudian diringkas lagi. Dari lafaz Allahnya menjadi hu. Ini zikir bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pahalanya itu adalah zikir yang memiliki makna. Zikir yang memiliki makna. Dan subhanallah, kaidahnya adalah zikir ini adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali dengan dalil. Jadi tidak boleh kita membuat zikir-zikir apalagi kemudian menghitungnya dengan bilangan tertentu. Maka ini adalah bagian dari bid'ah. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Dan salat itu adalah cahaya. Sahih. Salat itu adalah cahaya. Tayyib. Salat itu adalah cahaya. Sahih. Cuma terkadang salat bagi seseorang adalah beban, bukan cahaya. Terkadang salat bagi seseorang adalah ritual yang biasa saja, hitung-hitung olahraga, rukuk, sujud. Padahal sebenarnya salat itu adalah cahaya. Cuma kadang ketika dikerjakan oleh seseorang yang tidak melakukan salat, yang dia tidak melakukan salat sesuai dengan tuntunan Rasul, maka salatnya tidak menjadi cahaya. Atau dia sudah salat sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu riya, tidak ikhlas, maka juga tidak menjadi cahaya. Maka apabila salat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul memberikan hak salat itu sendiri, maka pasti salat itu akan menjadi cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan Allah menjadikan sesuatu yang membahagiakanku, sesuatu yang menenangkanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Tayyib. Jadi salat itu memang sesuatu yang sangat spesial dalam kehidupan seorang muslim. Tayyib. Ketika dia rukuk kepada penciptanya, ketika dia sujud kepada penciptanya, dengan penuh perendahan dirinya sebagai hamba, sebagai manusia, dan pengagungannya kepada Allah, dia mengadukan semua permasalahan hidupnya, dan dia yakin tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya kecuali Allah. Kalaupun musibah yang dia hadapi, dia minta pahala kepada Allah. Kalaupun yang dia hadapi adalah ujian dan cobaan, dia berharap Allah menguatkannya di dalam ujian dan cobaan tersebut. Allah tempat kita mengadu. Allah Subhanahu wa taala tempat kita bersandar. Ketika semua manusia melupakan kita, ketika semua meninggalkan kita, maka tempat kita bersandar tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Sahih. Memang sangat spesial jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita berhadapan dengan pemerintah, presiden, bukan main senangnya kita. Sahih. Saya dipanggil Pak Prabowo misalnya. Ya, Pak Yasir besok ke istana. Masya Allah. Sahih. Bukan main kita senangnya. Tayyib.
Dan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Dan diberikan pahala yang besar ketika kita salat di awal waktunya. Tayyib. Dan kemudian ketika kita salat, kita betul-betul kemudian hadirkan jiwa dan raga kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bentuk gerakan pertama kita dalam salat. Sebagian ulama mengatakan mengapa kemudian kita mengangkat tangan? Sebagian mengatakan untuk membuang semua yang mengganggu kita ketika kita salat, dari perkara-perkara dunia kita, dari perkara-perkara lainnya, kemudian kita fokus merendahkan diri kita dengan bersedekap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya kecil. Apapun yang kita hadapi di dunia ini kecil. Atasan kita, bawahan kita, semuanya kecil. Tayyib, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian kita membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah saya dan dosa-dosa saya. Kita di dalam salat ini minta dijauhkan dari dosa. Maka aneh kalau ada orang yang habis salat kemudian langsung melakukan dosa. Padahal dia barusan tadi minta dijauhkan dari dosa sebagaimana jauhnya barat dan timur. Atau dalam riwayat lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ana awwalul muslimin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini doa iftitah yang lain. Ada beberapa riwayat dari doa iftitah, ada juga alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga termasuk doa iftitah. Kemudian juga ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini juga termasuk doa iftitah. Baik. Maka kita mulai dengan doa iftitah. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun yang pertama. Tayyib. Setelah rukun yang kedua, rukun yang kedua dari rukun qauli setelah takbiratul ihram. Jadi rukun di dalam salat ada rukun qalbi yaitu niat, ada rukun qauli. Yang pertama adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah Al-Fatihah. Tayyib. Adapun rukun fi'li yang pertama adalah berdiri. Maka kita membaca Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah dan kita mulai Al-Fatihah dengan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau isti'azah yang lain, a'udzu billahi samiil alim. Ini juga termasuk ta'awuz. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang rahmatnya meliputi alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang pantas untuk dipuji. Tayyib. Yang pantas mendapatkan pujian secara mutlak. Adapun manusia dipuji, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang didapatkan tersebut adalah pemberian dari Allah. Seseorang dipuji karena kekayaannya, kekayaan yang memberikannya adalah Allah. Seseorang dipuji karena ketampanannya, ketampanan tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian disombongkan? Justru yang memberi yang pertama itulah yang pantas dipuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga mengapa Allah Subhanahu wa taala pantas dipuji? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah hidup dan tidak mati.
Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar, dan tidak ada batasan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak tidur dan juga tidak ngantuk di dalam mengurus alam semesta, dan tidak ada capeknya bagi Allah Subhanahu wa taala mengurus alam semesta. Dalam satu detik mengabulkan semua hajat-hajat makhluknya. Tayyib. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan, Rabb, pemilik dan pengatur serta pencipta alam semesta, dan semua selain Allah adalah makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, dan yang pantas disembah hanyalah Khaliq, sedangkan makhluk tidak pantas disembah karena dia bukan Khaliq, karena dia bukan menciptakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Diulangi lagi sifat Ar-Rahman dan sifat Rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Orang kafir saja diberi rahmat oleh Allah. Orang kafir saja diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita kemudian seorang muslim putus asa dari rahmat Allah? Seakan-akan mustahil itu kita dapatkan. Seakan-akan mustahil itu terjadi. Karena kita kemudian seakan-akan menganggap rahmat Allah itu jauh dari kita. Seakan-akan tidak mungkin Allah melakukannya. Tayyib. Nah, ini prasangka-prasangka buruk kita kepada Allah. Saya tidak mungkin pergi umroh, pergi haji, nggak mungkin. Mustahil saya bisa berangkat haji dan bisa berangkat umroh. Karena ini kita meremehkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja pada hari pembalasan, dan ad-din yang dimaksud di sini adalah hari pembalasan, dan ini adalah iman kita kepada hari akhir. Dan kalau kita tahu bahwasanya besok kita akan dibalas atas perbuatan kita, maka perbaiki perbuatan kita, persiapkan amal soleh kita. Kalau kita betul-betul yakin besok ada hari pembalasan. Dan jangan menjadi orang yang hanya sekedar takut, tapi kemudian dari sikap dan tingkah lakunya tidak seperti orang takut. Jangan seperti orang yang katanya dia merindukan surga, tapi dari sikap dan tingkah lakunya tidak seperti orang yang merindukan surga. Orang yang betul-betul merindukan surga, dia akan berusaha untuk mendapatkan surga. Salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kalau orang-orang betul takut dengan neraka, maka dia akan jauh dari maksiat. Kalau dia betul-betul takut dengan neraka. Tayyib. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Kalau tadi tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan sekarang adalah tauhid uluhiyah. Inti dari diturunkannya seluruh kitab-kitab Allah. Maksud dari diutuskannya seluruh para nabi dan rasul. Maksud Allah ciptakan bumi dan seisinya. Maksud dari Allah ciptakan surga dan neraka adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita semua ada untuk menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah. Bukan hamba manusia, bukan hamba makhluk, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba harta, bukan hamba perempuan, tapi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala secara utuh, tidak setengah-setengah. Nah, kita ini kadang masih setengah-setengah. Tayyib. Kadang kita lebih mengedepankan hawa nafsu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita belum utuh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari itu derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi adalah derajat menjadi seorang hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Nah, ini tauhid. Ketika dikedepankan iyyaka, inilah la ilaha illallah.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah saya menyembah. Harus ada hanyanya. Nah, ini menunjukkan tauhid dan menunjukkan tidak boleh kita menyekutukan Allah. Allah tidak mengatakan, misalnya dalam ayat berapa kelima tersebut, na'buduka wa nasta'inuka misalnya. Tidak demikian redaksi ayatnya. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, terjemahnya kami menyembahmu dan kami minta pertolongan kepadamu, dan tidak menutup kemungkinan dia masih menyembah selain Allah, dia masih meminta kepada selain Allah. Nah, Allah tidak mau kita hanya sekedar menyembah Allah, tapi Allah mau kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dan itulah yang disebut dengan ibadah. Kalau masih bercampur dengan kesyirikan, tidak dinamakan ibadah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita peribadatan yang murni. Jangankan syirik besar, syirik kecil yang bercampur dengan ibadah saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang salat awalnya dia ikhlas karena Allah, ikhlas. Tapi di rakaat yang kedua muncul keinginan untuk dilihat, didengar. Terus dia pelihara. Kadang-kadang perasaan itu muncul dari syaitan. Syaitan yang memuaswasi kita. Maka kalau kita sadar itu adalah riya, maka segera hilangkan perasaan tersebut. Kalau kita pelihara sampai sholat kita selesai, kita masih riya juga, maka tidak ada pahala sholat kita. Karena kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, sholat ini adalah satu keutuhan. Jadi dia bukan hanya rakaat pertama saja, rakaat pertama dan kedua. Kalau rakaat pertamanya ikhlas, rakaat keduanya enggak ikhlas, sama saja. Karena dia satu keutuhan. Kalau sesuatu yang bisa dipisahkan tidak masalah. Uang 500.000, 250.000-nya ikhlas, 250.000-nya riya, tidak masalah. Artinya, ya maksudnya tidak masalah, artinya ya masalah. Tetapi di sini yang pertama itu tidak ada pahalanya, yang kedua yang ikhlas itu yang ada pahalanya, karena dia bisa dipisahkan. Tapi kalau sholat tidak bisa dipisahkan, maka kalau yang keduanya sudah bercampur dengan riya, maka yang pertamanya juga hangus. Sahih. Maka syirik ini adalah dosa yang paling besar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dosa syirik kecil ini pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang mati dalam keadaan syirik kecil, kalau dia tidak bertaubat. Ini ada orang riya, salat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya. Tayyib. Dan dia tidak bertaubat dari riya tersebut. Dibawa dosa riyanya sampai dia mati. Maka di akhirat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa riya tersebut. Kita di akhirat masih ada ampunan Allah yang kita tunggu. Sahih. Masih ada ampunan Allah yang kita tunggu di akhirat. Tapi untuk dosa syirik, termasuk syirik kecil, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Harus naik ke pertimbangan amal. Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka tidak naik ke pertimbangan amal. Artinya tidak bisa kemudian memberatkan dosa-dosa kita karena sudah dihapus. Tapi kalau riya ini karena tidak diampuni, maka dia harus naik ke pertimbangan amal yang memberatkan amal buruk kita. Tayyib. Karena dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Nah, ini penting juga. Maka isti'anah, meminta pertolongan, ini adalah ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tidak boleh kita minta tolong kepada selain Allah. Tidak boleh. Kecuali perkara yang sifatnya duniawi. Dan itu pun syaratnya 3. Yang pertama, orangnya masih hidup. Meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, syirik, siapapun dia, walaupun dia adalah Rasulullah. Seseorang datang ke Madinah untuk umroh.
Umrah di Mekah, kemudian ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Rasul, kemudian minta tolong kepada Rasul, syirik. Walaupun yang diminta tolong itu adalah Rasulullah. Karena minta tolong yang seperti ini sifatnya ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua yang diperintah oleh Allah dan Allah meridhoinya itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Syarat yang kedua, orang yang kita minta tolong tersebut hadir di depan kita, atau mungkin bisa kita telepon. Artinya dia memang masih hidup. Boleh kita minta tolong. Tayyib. Yang ketiga adalah dia mampu untuk menolong kita. Kalau kita mengatakan misalnya, tolong hidupkan kucing ini yang telah meninggal, maka itu juga syirik. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Artinya ketika kita minta tolong kepada makhluk boleh, tapi dengan syarat dia masih hidup, kemudian juga dia hadir, dan yang ketiga dia mampu untuk menolong. Minta tolong misalnya ambilkan sesuatu dari pohon dan lain sebagainya. Tayyib. Nah, ini hal-hal yang perkara akidah yang mungkin di hadapan masyarakat ini mah remeh, Ustaz. Enggak usah sampai tegang-tegang otot, Ustaz, untuk menjelaskan ini. Subhanallah, ini justru sangat penting sekali. Masyarakat kita banyak yang tidak tahu. Masyarakat kita banyak yang dia datang ke kuburan, meminta pertolongan kepada pemilik kubur tersebut, atau juga dia di majlis yang disebut dengan istighosah misalnya. Tayyib. Dia beristighosah katanya. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Ini ada bencana, ada musibah. Bagaimana musibah ini? Terangkan istighosah. Bagaimana istighosah? Minta tolong kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka kemudian mengucapkan kata-kata madad, madad, pertolongan, tolong kami wahai Rasul. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tergantikan dengan Rasulullah SAW bagi orang yang melakukan hal tersebut. Yang seharusnya kita minta tolong kepada Allah, dan inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami hanya menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian mengatakan ud'uni, minta tolonglah, berdoalah kepada saya. Allah yang memerintahkan. Terus kita berdoa kepada selain Allah, memanggil sesuatu yang gaib selain Allah. Dan Allah katakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa man yad'u, berdoa, meminta, ilahan akhar, Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan ini adalah semua yang disembah itu disebut dengan Tuhan. Tayyib, la burhana lahu, tidak ada dalilnya, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, kata Allah. Dan ini dalil. Berdoa kepada selain Allah hukumnya kufur, syirik. Sahih. Tayyib. Azan? Oh, tayyib. Sekarang. Barakallahu fiikum. Kita azan dulu, setelah azan salat dulu. Setelah itu baru kita gas lagi. Barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.